だったらだからといって個人的な正義感を振りかざす気はない。今のところはな。けどこのままじゃズズラは。周りがいくら言ったところで結局は自分で気づくしかない。それはお前も分かっているはずだ。 Dunia adalah tempat bagi orang-orang bermasalah. Kalaupun kita merasa tidak bermasalah dan berusaha menyelesaikan masalah orang lain, maka kita telah menciptakan masalah itu sendiri. Setiap dari kita pasti memiliki rasa keadilan masing-masing yang secara otomatis akan membenarkan prinsip keadilan itu sendiri. Terlepas dari apapun kekurangan dan bagaimana lemahnya cara kita berpikir untuk merumuskan keadilan itu. Ironisnya, kita bahkan tahu dan menyadari bahwa itu benar. Jadi secara nggak sadar kita sering meyakini suatu konsep kebenaran yang bahkan sumbernya itu dari cara berpikir yang belum tentu benar. Bingung? Ya sama sih. Persepsi tentang keadilan nggak akan pernah menjadi mutlak meskipun sebuah negara menyepakati satu konsep mengenai aturan tentang keadilan itu sendiri. Bahkan menurut Socrates, konsep keadilan tidak dapat dipahami secara sederhana dalam konteks hukum atau politik, tapi lebih sebagai prinsip moral yang mendalam. Yang berarti keadilan itu sendiri memiliki ruang masing-masing bagi pandangan moral setiap orang atau setiap kelompok. Hal ini yang bikin kita itu berpikir bahwa dimanapun kita hidup, kita akan menemukan protes tentang keadilan. Nggak peduli apapun bentuk pemerintahan di negara itu. Ketika kita melihat kesalahan moral pada orang lain yang kita rasa nggak sesuai dengan moral yang kita anut, kita sering menilai fenomena itu berdasarkan rasa keadilan kita sendiri, dan akibatnya seringkali setiap tindakan sosial yang kita lakukan akan berporos pada rasa keadilan kita sendiri. Padahal sebenarnya kita nggak berhak untuk mengklaim apakah itu benar atau salah, karena kalau kita nggak pernah setuju akan prinsip keadilan orang lain, maka kita pun nggak berhak untuk membenarkan prinsip keadilan kita sendiri. Dari sini kita bisa memahami bahwa adanya relativitas mengenai prinsip keadilan pada setiap orang yang memiliki kesadaran. Dan apakah ada semacam standarisasi penilaian untuk hal ini? Ya nggak ada. Ketidaksukaan Boruto terhadap cara kerja Toko Rakuen menyebabkan rasa keadilan yang diyakininya itu harus bertindak, setidaknya untuk menolong temannya Suzura yang dikekang oleh ibunya untuk melakukan apapun demi kepentingan bisnis ilegal. Boruto yang nggak terima atas ketidakbebasan Suzura dalam memilih jalan hidup, memaksakan diri untuk menyadarkan Suzura untuk memilih jalannya sendiri, dan pilihan untuk mengikuti ibunya adalah salah. Tapi berdasarkan apa yang dikatakan Paman Sasuke, bahwa jawaban dari setiap masalah itu nggak akan semudah melakukan apa yang kita pikirkan dan yang kita yakini benar. Kadang kita banyak melupakan variabel atau faktor lain yang membuat tindakan kita itu benar tapi kurang baik di mata orang lain. Karena pada akhirnya memilih jalan hidup itu merupakan otorisasi pribadi, terlepas apakah yang dipilihnya itu benar atau salah. Sebagai orang yang telah memiliki banyak pengalaman di masa mudanya yang pernah memilih jalan yang salah, Sasuke pun menyadari bahwa pada akhirnya manusia akan mencapai kesadarannya sendiri. Faktor eksternal memang memiliki pengaruhnya sendiri pada saat-saat tertentu, tapi pada akhirnya diri sendirilah yang menentukan mau terpengaruh atau tidak. Pandangan hidup yang kita miliki sekarang, entah apakah kita sudah merasa dewasa atau belum, atau apakah kita sudah menentukan jalan hidup yang benar atau belum, kita kadang terlalu sibuk dengan jalan hidup orang lain yang kita rasa belum benar. Padahal benar atau tidaknya jalan hidup yang dipilih seseorang, nggak akan pernah ada standarisasi penilaian yang bisa kita jadikan tolak ukur sebagai pembanding. Kita terlalu repot untuk berharap bisa menjadi agen perubahan bagi dunia, dan berharap bisa menolong banyak orang dengan kemampuan yang kita punya. Padahal yang terjadi adalah kita itu hanya perantara meskipun telah merubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Kita sering terlalu bangga hanya karena kata-kata yang keluar dari mulut kita telah menyadarkan orang lain, tapi nggak pernah menyadari bahwa hidup kita itu hanya sekedar mekanisme rantai kesadaran, di mana saat orang lain terpuruk kita hadir untuk menyadarinya, dan di saat kita terpuruk, maka orang lain akan hadir untuk menyadari kita. Setiap orang akan memiliki momennya sendiri untuk menentukan jalan hidup yang menurut dia benar. Bisa jadi kita yang bahkan merasa sering menyadari banyak orang
adalah yang paling terlambat untuk menemukan jalan hidup yang tepat bagi diri kita sendiri. Atau bahkan sebetulnya kita itu nggak pernah menemukan jalan hidup yang benar sama sekali, sampai sekarang. Pada akhirnya kita nggak akan bisa menentukan kapan kita akan benar-benar memulai hidup dengan benar. Dan perlu kita sadari bahwa kehidupan bukan sebuah perlombaan di mana yang mencapai kesadaran lebih dulu adalah pemenang. Untuk hal ini, cukup untuk tidak berpikir terlalu rumit dan jalani hidup sebagaimana mestinya. Jika terlalu berharap dengan kehidupan yang ideal dan penuh dengan orang-orang bijak dimanapun, cukup percaya bahwa kita udah ada di surga. Itu pun kalau Tuhan ACC.それはお前も分かっているはずだ。